Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Eva Putra Wijaya dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782071. Akan membuat video Cisco Packet Tracer Subnetting Scenario yang ada di lab 11.7.5. Oke, di sini ada addressing table yang dimana di sini isinya ada device, ada router 1, router 2, switch 1, switch 2, switch 3, switch 4, lalu PC1, PC2, PC3, PC4, lalu interface-nya ini, lalu IP address-nya, lalu ada subnet mask, dan juga default gateway. Objektifnya di sini ada dua. Untuk yang pertama tuh ada desain an IP addressing SAM. Part 2-nya ada assign IP addresses to network device and verify connectivity. Oke, untuk sudah mencari ini. Untuk yang device router 1 itu IP address-nya 192.168.100.1 untuk yang gigabyte 0/0, dan untuk yang gigabyte 0/1 itu ada 192.168.100.1. Untuk yang S0/0/0 itu IP-nya ada 192.168.100.129. Untuk subnet masknya semuanya sama, ketiganya 255.255.224. Lalu untuk default gateway-nya N/A. Oke, selanjutnya device yang router 2 ini untuk interface gigabit 0/0 IP address-nya dapat di 192.168.100.65. Untuk yang gigabit 0/1 itu ada 192.168.100.97. Untuk S0/0/0 itu IP address-nya ada 192.168.100.158. Dan untuk subnet mask-nya itu ketiganya sama. Untuk ketiga ini sama, subnet mask-nya itu 255.255.255.224. Lalu untuk device selanjutnya ada switch 1, interface-nya VLAN 1. Nah, di sini untuk IP address-nya saya dapat di 192.168.100.2. dan untuk subnet mask-nya itu ada 255.255.225.224. Dan default gateway-nya sama. Default gateway-nya untuk switch 1 itu 192.168.100.1. Dan untuk selanjutnya ada switch 2 dengan IP address 192.168.100.34, lalu subnet masknya 255.255.255.224. Default gateway-nya 192.168.100.33. Dan untuk switch yang ketiga, IP address-nya itu ada 192.168.100.66. Lalu untuk subnet masknya 255.255.225.224. Untuk default gateway-nya pada switch 3 itu 192.168.100.65. Untuk switch yang keempat, IP address-nya itu 192.168.100.98, dan untuk subnet masknya sama 255.255.255.224. dan default gateway-nya itu ada 192.168.100.97. Oke, mungkin sampai situ dulu ya. Oke, yang pertama kita ke part 2, assign IP address to network device and verify connectivity. Most of the IP addressing is already configured on this network. Implement the following steps to complete the addressing configuration. AGRP dynamic routing is already configured between router 1 and router 2. Langkah yang pertama, configure router 1 LAN interface. Configure both LAN interface with the addresses from the addressing table.
Lalu configure the interface so that the host on LANs have connectivity to the default gateway. Oke, yang pertama kita ke router 1. Ini kita ke tab CLI. Lalu kita enable. Tab ini dulu biar kita bisa melihat completionnya. Enable. Lalu configure terminal. Lalu kita ke interface yang ini, interface G0/0. Kita masukin interface G0/0 ter. Nah, lalu kita masukin IP address tadi. IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.224. Kita enter. Oke, di sini ditambah ya, completionnya 20%. Oke, selanjutnya jangan lupa di no shutdown. Oke, tadi untuk yang interface gigabyte 0/0 sudah kita masukkan IP addressnya serta subnet masknya. Lalu kita lanjut ke gigabyte 0/1. Jadi kita langsung aja ke interface G0/1. Nah, kita masukin IP-nya, IP address 192.168.100.33, lalu subnet masknya 255.255.255.224. Kita enter. Nah, ini sudah 43% ya completionnya. Lalu kita jangan lupa lagi no shutdown. Enter. Oke, di sini kita sudah memasukkan IP router 1 yang dari gigabyte 0/0, gigabyte 0/1. Oke, kita lanjut lagi. Kita end, lalu write memory. Oke, langkah selanjutnya, step kedua, configure IP addressing on switch 3. Oke, kita keluar dari tab CLI yang ada di router 1. Nah, kita ke switch 3 yang ini. Ini. Kita ke tab CLI, lalu kita enter. Kita rapihin dulu ininya. Configure the switch VLAN 1 interface with addressing. Configure the switch with the default gateway address. Kita enable. Lalu configure terminal. Kita hostname-nya kita ganti jadi switch 3. Lalu kita interface VLAN 1. Nah, kita masukin IP address-nya 192.168.100.66. Terus subnet sama 255.255.255.254. Enter. Oke, lalu kita no shutdown. Enter. Oke, di sini sudah completionnya 70%. Lalu kita diminta untuk configure the switch with the default gateway address. Kita habis no-setnya kita exit terlebih dahulu. Oke. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Di IP default gateway itu ada di angka 192.168.100.65. Kita enter, lalu kita end, lalu kita write memory.
Oke. Di sini sudah kita menyelesaikan step 1 dan juga step 2-nya di part 2. Nanti selanjutnya kita lanjut ke step 3. Configure PC4. Configure PC4 with host and default gateway addresses. Kita ke PC4. Yang ini ya PC4, ini PC4. Lalu kita ke desktop, kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan IPv4 address-nya, lalu subnet mask-nya, lalu default gateway-nya. Kalau kita masukin aja langsung. IPv4 address-nya itu 192.168.100.94, lalu 126, lalu subnet mask-nya 224, lalu default gateway-nya itu ada di 192.168.100.97. Oke, di sini completion-nya sudah 100, yang berarti sudah mengerjakan apa yang diinstruksikan di dalam Cisco instruksi ini. Lalu kita verify connectivity. You can only verify connectivity from router 1, switch 3, and PC4. However, you should be able to ping every IP address listed in the addressing table. Kita ping dari router 1 dulu yang pertama. Kita ping IP yang ada di PC4 tadi. Itu ping 192.168.100.126. Enter. Tunggu. Oke, di sini sukses ya. Rate is 80%. Round tripnya 3/12/29 ms. Oke, lanjutnya kita ping switch 3. Kita ping IP yang ada di router 1. Yang router 1 lalu gigabit 0/0 ping 192.168.100.1. Kita enter. Oke ya, di sini success rate is 80%, round tripnya 12/18/30. Nah, yang terakhir kita ping PC4 menggunakan IP yang ada di PC1 tadi. Jadi kita ping 192.168.100.30. Ntar. Oke ya, di sini sukses ya. Coba kita ulang lagi agar tidak ada request timeout ya. Nah, di sini sukses. Nah, ping statistik paket send 4 terima 4, loss-nya nggak ada, 0% loss. Ya, jadi kita sudah verify connectivity dari router 1, switch ketiga, dan juga PC keempat. Mungkin segitu saja video yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.